making disciples, transforming lives. Ketika ada kejadian-kejadian perlakuan-perlakuan atau penderitaan-penderitaan yang muncul karena perlakuan yang tidak adil dari orang-orang di sekitar kita, kita nggak gugur di dalam kepahitan, kita nggak gugur di dalam kekecewaan, kita justru menjadikan itu batu loncatan untuk kita mengalami pertumbuhan lebih lagi. Saya akan sampaikan firman Tuhan, saya memberikan judul ini tidak adil. Ini tidak adil, saudara. Saya ingin kita semua membuka firman Tuhan di 1 Petrus pasal yang keempat. Kita baca di ayat yang pertama. 1 Petrus 4, kita baca di ayat yang pertama. Firman Allah berkata demikian, jadi karena Kristus telah menderita penderitaan badani, kamu pun harus juga mempersenjatai dirimu dengan pikiran yang demikian. Karena barang siapa telah menderita penderitaan badani, ia telah berhenti berbuat dosa. Saudara, terjemahan versi bahasa Inggrisnya dikatakan begini. Therefore, since Christ suffered in his body, you must arm yourself with the same attitude he had and be ready to suffer. Saudara, jadi terjemahan bahasa Inggris mengatakan karena Yesus atau Kristus telah menderita penderitaan badani, kamu harus mempersenjatai dirimu. You have to arm yourself with the same attitude. Engkau harus mempersenjatai dirimu dengan pikiran dan sikap yang sama seperti yang Yesus miliki dan menjadi siap, be ready to suffer too. Menjadi siap untuk menderita juga. Lalu diakhiri dengan kata-kata, karena barang siapa telah menderita penderitaan badani, ia telah berhenti berbuat dosa. Atau dengan kata lain, saudara yang lebih sederhana, karena barang siapa yang telah mengalami penderitaan, saudara, orang itu telah berhenti berbuat dosa, alias orang itu telah menjadi dewasa. Saudara, ada beberapa perbedaan pertumbuhan. Saudara, kalau kita ini makan makanan yang sehat, kita makan teratur, secara jasmani dari kecil kalau kita makan teratur, makan yang sehat, kita akan mengalami pertumbuhan fisik atau pertumbuhan jasmani. Tapi juga ada yang namanya pertumbuhan intelektual. Saudara, dari dulu kecil kita nggak tahu apa-apa, ketika kita sekolah, kita belajar, saudara kita mulai mengerti banyak hal, kita mulai dibekali dengan banyak pelajaran-pelajaran. Akhirnya secara intelektual kita juga mengalami pertumbuhan. Yang dulunya nggak ngerti tentang hitung-hitungan, kita bisa hitung-hitungan. Yang dulunya kita punya wawasan yang sempit, kita bisa punya wawasan yang besar, yang luas, saudara. Yang dulunya kita ini nggak punya pengertian-pengertian di dalam kehidupan, kita ini bisa punya pengertian-pengertian, saudara. Secara intelektual, kita menjadi lebih cerdas daripada biasanya. Ini namanya pertumbuhan intelektual. Ada yang ketiga namanya pertumbuhan rohani. Saudara, pertumbuhan rohani ini berbeda dengan pertumbuhan fisik dan pertumbuhan intelektual. Kalau pertumbuhan fisik, itu bicara soal kalau Anda makan cukup, Anda makan makanan sehat, Anda akan bertumbuh secara fisik. Yang kedua, kalau pertumbuhan intelektual itu masalah pembelajaran. Kalau Anda belajar, saudara, kalau Anda rajin baca, rajin belajar, maka saudara akan mengalami pertumbuhan intelektual. Namun yang ketiga, ini namanya pertumbuhan rohani. Ternyata pertumbuhan rohani itu bukan masalah tentang, saudara, bukan masalah tentang pembelajaran. Sama seperti intelektual. Karena kenyataannya di zaman Yesus ada orang-orang agamawi, ada orang-orang Farisi atau ahli-ahli kitab. Mereka tahu bahkan mereka itu bisa hafal 5 kitab pertama dalam perjanjian lama. Mereka bisa hafal di luar kepala, saudara. Karena mereka memang diajar untuk menghafal ya ayat-ayat di kitab Pentatuk atau 5 kitab awal di perjanjian lama. Bagaimana mereka itu mempelajari kitab-kitab, tapi ternyata apa yang mereka pelajari, ternyata itu tidak menolong mereka atau membantu mereka untuk mengenal Mesias. Untuk mengenal Tuhan, saudara.
Jadi ternyata pertumbuhan rohani itu bukan hanya bicara soal pembelajaran, saudara. Lalu beberapa orang mengatakan bahwa ini masalah waktu. Pertumbuhan rohani itu masalah waktu. Yes, orang bertumbuh secara rohani memang membutuhkan waktu, tapi ternyata untuk kita bertumbuh, ternyata ini bukan masalah waktu. Karena ada orang yang baru lahir baru dalam 1 tahun bisa mengalami pertumbuhan rohani yang luar biasa. Sementara ada orang yang lain, saudara, mereka sudah melewati 1 dekade atau 10 tahun, ternyata mereka masih kekanak-kanakan, saudara. Di dalam gereja mereka masih merengek, punya sikap yang egois, saudara, dan sangat menyusahkan banyak orang. Saudara, ternyata waktu bukanlah ukuran, saudara, untuk pertumbuhan rohani. Jadi apa itu pertumbuhan rohani? Jadi kedewasaan rohani bukan hanya bicara soal waktu dan pembelajaran. Walaupun memang untuk bertumbuh memang kita butuh belajar dan memang kita butuh waktu. Tapi ternyata waktu dan belajar itu tidak menjamin kedewasaan. Lalu apa? Saudara, apa yang menjamin atau apa yang membuat kita ini bisa bertumbuh secara rohani? Kita baca sekali lagi di ayat pertama dikatakan karena Kristus telah menderita penderitaan badani, kamu juga harus mempersenjatai dirimu dengan pikiran yang demikian. Ya, terjemahan versi Amplified dikatakan arm yourself with the same thought and purpose. Terjemahan NIV arm yourself with the same attitude. Jadi persenjatai dirimu dengan pikiran, dengan tujuan yang sama atau dengan sikap yang sama seperti Yesus. Lalu dikatakan and be ready to suffer. Terjemahan versi New Living Translation dikatakan be ready to suffer. Jadilah siap untuk menderita. Ada apa dengan penderitaan? Ternyata penderitaan itu bisa menjadi cara atau bisa menjadi alat untuk membuat kita itu bertumbuh. Saudara, ternyata penderitaan itu punya peran di dalam pertumbuhan rohani kita. Saudara. Tapi penderitaan yang seperti apa, saudara? Ada beberapa macam penderitaan. Yang pertama adalah penderitaan karena kebodohan kita sendiri. Nah, ini tidak termasuk, saudara ya. Penderitaan karena kebodohan kita sendiri atau kita ini menderita karena kita mencuri, jadi karena kesalahan kita sendiri, karena kita berbuat dosa. Ya, ini penderitaan karena kita menjadi sakit karena kita nggak jaga makan. Saudara, bukan itu. Lalu ada penderitaan yang karena setan, saudara. Karena iblis. Karena serangan iblis dan sebagainya. Yang ketiga ada penderitaan karena disebabkan orang lain. Juga ada penderitaan karena kebenaran, saudara. Nah, sekarang pertanyaannya, penderitaan seperti apa yang bisa membawa kita kepada kedewasaan rohani? Saudara, ini bukan penderitaan karena kebodohan kita sendiri, tapi ini adalah penderitaan yang kita hadapi karena kita mentaati Tuhan atau karena kita mentaati firman Tuhan. Saudara, jadi kapan kerohanian kita, kedewasaan kita, atau kapan karakter kita bertumbuh? Ketika kita mengalami penderitaan karena kita melakukan kebenaran. Karena kita ini mengalami perlakuan buruk, penderitaan, ya atau hal-hal yang buruk, tapi kita ini masih memilih untuk taat, saudara. Memang kalau kita ini taat ketika segala sesuatunya mudah, ketika segala sesuatunya baik-baik saja, ketika nggak pernah ada masalah, maka untuk taat kadangkala itu semudah kita bernafas. Tapi ketika kita ini mengalami penderitaan karena saudara orang lain menfitnah kita, lalu ada orang lain memperlakukan kita dengan tidak baik, lalu kita ini kita ini sudah melakukan sesuatu yang baik tapi tetap dianggap tidak baik. Kita ini tetap disalah-salahkan walaupun kita nggak melakukan hal yang salah. Lalu mungkin kita punya atasan yang tidak menyukai kita, lalu atasan kita melakukan hal-hal yang buruk kepada kita. Saudara, tapi kalau kita ini masih bisa memilih untuk taat, lalu kita ini masih bisa memilih untuk memberkati mereka, saudara, itulah yang membuat kita betul-betul bisa mengalami pertumbuhan. Ketaatan kita yang seperti itulah yang benar-benar akan diperhitungkan, saudara.
Nah, saudara, ternyata Tuhan itu juga belajar untuk taat dari apa yang ia derita. Saudara, coba kita lihat Ibrani 5 ayat yang ke-8. Dan sekalipun ia adalah anak huruf besar, saudara, ia telah belajar menjadi taat. Katakan Yesus itu belajar menjadi taat dari apa yang telah dideritanya. Jadi Yesus itu sepenuhnya Tuhan, tapi dia juga waktu di muka bumi, dia itu sepenuhnya manusia. Jadi dia itu anak Allah huruf besar yang berinkarnasi, saudara, ketika di muka bumi. Lalu ternyata Tuhan itu dikatakan perlu belajar untuk taat dari apa yang ia derita. Jadi Yesus itu ternyata belajar untuk taat di dalam kemanusiaannya di muka bumi. Yesus itu belajar untuk taat melalui penderitaan, saudara. Nah, coba kita lihat apa yang ia lakukan ketika ia alami penderitaan, saudara. Dan penderitaan apa yang dia alami? Mari kita buka sama-sama di 1 Petrus pasal yang kedua. 1 Petrus pasal yang kedua, kita baca di ayat 21 dan 23 sampai 23. 1 Petrus 2 ayat 21 sampai 23. Sebab untuk itulah kamu dipanggil. Karena Kristus pun telah menderita untuk kamu dan telah meninggalkan teladan bagimu supaya kamu mengikuti jejaknya. Ia tidak berbuat dosa dan tipu daya tidak ada dalam mulutnya. Ketika ia dicaci maki, ia tidak membalas dengan mencaci maki. Lingkari kata-kata tidak membalas. Ketika ia menderita, ia tidak mengancam. Lingkari kata-kata tidak mengancam. Tetapi ia menyerahkannya kepada Dia yang menghakimi dengan adil. Saudara, dikatakan, untuk itulah kamu dipanggil karena Kristus pun telah menderita untuk kamu. Dan ia meninggalkan teladan bagimu supaya kamu mengikuti jejaknya. Pertanyaannya, ia menderita apa sih? Penderitaan apa yang dia alami, saudara? Ya, yang pertama, saudara, Yesus itu sering menerima kritik dan serangan dari orang-orang di sekitarnya. Bukan hanya kritik dan serangan, para pemimpin agamawi di zaman Yesus itu sering sekali mengganggu Yesus dan menyerang Yesus. Bukan hanya itu, Yesus punya murid-murid yang sering kali murid-muridnya itu gak percaya sama dia. Atau memiliki ketidakpercayaan. Kalau Anda lihat di Yohanes 6 ayat 66 dikatakan sebagian besar dari murid-murid atau pengikutnya itu meninggalkan Yesus. Jadi Yesus tahu betul apa rasanya diserang, dikritik, ditinggal gitu ya, diganggu. Bukan hanya pengikutnya meninggalkan dia, bahkan saudaranya laki-laki dan perempuan itu gak percaya sama dia dan menganggap dia gila. Saudara bisa baca itu di Markus 3 ayat 21. Setiap murid satu persatu meninggalkan dia pada saat-saat terakhir. Ya, dimulai dari seorang murid yang namanya Yudas mengkhianati dan menjual dia demi uang perak. Dan waktu Yesus dalam kondisi dia itu butuh support dan dukungan, dia pengen ada 3 orang menemani dia untuk berjaga-jaga dan berdoa bersama dengan dia. 3 orang ini pun ketiduran dan gak ada di saat-saat di mana Yesus paling membutuhkan. Karena Alkitab mencatat di saat-saat itu Yesus begitu gentar dan takut, dan apa yang ia alami, tekanan yang ia alami itu melebihi kekuatan manusiawi. Makanya malaikat sampai datang memberikan kekuatan. Lalu dia berkeringat itu pecah, pembuluh darahnya sampai darah itu bercampur dengan keringatnya, saudara. Dan bukan hanya itu, ketika Yesus itu ditangkap, semua pada melarikan diri. Nggak ada satupun orang yang bersama dia waktu Yesus ditangkap. Bahkan ada salah satu muridnya yang pernah berjanji, aku siap mati untukmu. Itu menyangkal dia 3 kali, bahkan sampai bersumpah atau menyumpah Yesus. Ya, menyumpah Yesus gak kenal, mengutuki. Saudara, demikian rupa. Kalau Anda jadi Yesus, gimana perasaan Anda? Ya, ada seorang murid sambil sumpah serapah mengaku bahwa dia gak kenal sama
Saudara, kalau Anda jadi Yesus, gimana perasaan Anda? Bukan hanya itu, ia harus mengalami hukuman. Saudara, banyak orang mengatakan salibkan dia, salibkan dia. Bahkan orang-orang banyak itu rela menukar Barabas untuk dilepaskan, seorang kriminal pembunuh, sebagai ganti Yesus supaya Yesus dihukum mati. Dan dalam kondisi seperti itu ia disiksa, dicambuk, itu pun tidak meredakan atau tidak menjawab keinginan orang-orang banyak. Mereka tetap minta Yesus disalib. Dalam keadaan Yesus disalib pun orang-orang yang lalu lalang lewat yang ada di sekitar itu mengejek Yesus. Kalau memang kau anak Allah, turun, selamatkan dirimu. Baru selamatkan kami. Saudara, itulah yang terjadi. Saudara, penderitaan itu yang ia alami. Lalu responnya apa? Seperti ayat yang kita lingkari, saudara. Yesus tidak membalas. Yesus tidak mengancam. Dan Yesus menyerahkan semuanya kepada Dia yang menghakimi dengan adil. Ya, tidak membalas itu, Yesus tidak membalas dengan kejahatan. Tidak mengancam, maksudnya apa? Dia tidak menuntut haknya. Dan yang ketiga, saudara, ia menyerahkan kepada Tuhan, kepada Dia yang menghakimi dengan adil. Ia tidak membela diri. Wow, itu respon dari Yesus. Saudara, Yesus itu sudah sempurna, tapi dia tetap masih dituduh bersalah atas banyak hal. Dan ia nggak membela diri, ia tidak menuntut hak, saudara, dan ia tidak membalas, saudara. Ia tidak membalas mencaci maki, ia tidak membalas dengan sindiran-sindiran yang buruk, ia tidak membentak, saudara. Padahal di dalam kemanusiaannya dia itu masih tetap bisa lapar, bisa haus. Bisa nggak Yesus itu punya keinginan untuk membela dirinya? Sangat bisa, saudara. Sangat bisa, karena dia memang melepaskan keilahiannya menjadi sama seperti manusia. Ia bisa haus, bisa lapar, ia bisa rasa marah, ya, dia bisa pedih hatinya, tapi ia tetap memilih punya respon yang luar biasa, saudara. Ia tidak membalas, ia tidak mengancam, maksudnya tidak membalas itu dia tidak membalas dengan kejahatan, mengancam, ia tidak mengancam itu, ia tidak menuntut hak, ia menyerahkannya kepada sang hakim, yaitu kepada Dia, pada Bapa. Dengan kata lain, ia tidak membela diri. Itu responnya. Nah, sekarang pertanyaannya, saudara. Pernahkah Anda mengalami seperti yang dialami Yesus? Ya, firman Tuhan kan ngomong, untuk itulah kamu dipanggil. Kristus telah menderita dan meninggalkan jejak bagimu. Ketika dia dicaci maki, ia tidak membalas dengan caci maki. Ya, ia tidak mengancam dan ia menyerahkannya kepada hakim. Nah, pertanyaannya, Yesus itu menderita seperti apa? Sudah dijelaskan. Nah, pertanyaannya sekarang kepada Anda. Pernahkah Anda mengalami seperti yang Yesus alami? Pernahkah Anda diperlakukan dengan buruk? Atau pernahkah Anda diperlakukan dengan tidak adil? Saudara, kalau Anda hari ini menjawab, gak pernah, Anda bisa cek jangan-jangan Anda sudah jadi makhluk halus atau sudah mati. Saudara, selama kita hidup di dunia yang sudah jatuh dalam dosa ini, selama kita ini berinteraksi dengan manusia yang juga sudah jatuh dalam dosa, kita punya 1001 kesempatan untuk diperlakukan buruk dan diperlakukan tidak adil oleh orang-orang. Saudara, apabila Anda seorang anak, mungkin Anda berada dalam keluarga, bisa jadi Anda punya orang tua yang terus-menerus mengkritik Anda, yang terus-menerus mudah sekali mendapatkan kesalahan Anda dan jarang memuji Anda. Mungkin Anda adalah seorang karyawan atau seorang pekerja profesional yang punya atasan yang tidak menyukai Anda, sehingga seberapapun Anda itu tepat waktu, Anda bekerja keras, Anda sering lembur, Anda tidak pernah curi waktu, Anda tidak pernah mangkir, Anda itu makan siang gunakan waktu yang sedikit, ya,
lalu Anda kembali bekerja, Anda tidak pernah bermalas-malasan, tapi karena atasan Anda itu tidak menyukai Anda, sehingga atasan Anda itu menggunakan politik yang kotor untuk menyingkirkan Anda. Mungkinkah Anda seorang pelajar yang punya guru yang selalu menuntut dan Anda selalu terlihat tidak atau kurang baik di hadapannya? Atau mungkin Anda adalah seorang orang tua yang punya anak yang kurang ajar, memberontak kepada Anda dan menghabiskan segala sesuatu yang Anda sudah kerjakan. Mungkin Anda pernah mengendarai sebuah mobil, lalu di tengah jalan Anda disenggol sama orang, ya orang itu bukannya meminta maaf dan mengganti, tapi justru malah menyalahkan Anda, ya, dan Anda diperlakukan tidak adil. Anda dituntut, orang itu menuntut untuk Anda ganti rugi dan mengancam. Mungkin Anda adalah seorang istri yang sudah menikah belasan tahun dengan seorang suami yang tidak bekerja. Ya, Anda itu yang membiayai semua keperluan rumah tangga suami Anda. Ternyata Anda seberapapun Anda berkorban, saudara, ternyata suami Anda itu pergi meninggalkan Anda bersama dengan wanita lain. Anda merasa itu tidak adil. Atau mungkin kebalikannya, Anda seorang suami, ya bagaimana Anda sudah setia kepada istri, tapi ternyata istri Anda mengkhianati Anda. Atau mungkin Anda adalah korban dari fitnah. Ada orang-orang menyebarkan kabar yang tidak benar tentang Anda dan orang-orang di sekitar Anda mempercayainya, dan hari ini Anda harus hidup dengan sebuah label atau cap dari fitnahan yang sudah beredar. Tidak adil. Saudara, itu mungkin contoh-contoh. Lalu apa yang kita alami, saudara? Di dalam diri kita muncul sebuah perasaan ingin membela diri. Yes, kita ingin marah, kita ingin menuntut keadilan. Di dalam diri kita ini ada sebuah inner sense. Hasrat untuk keadilan. Kita ini ingin ada seseorang yang bisa membela kita, memperjuangkan hak-hak kita ketika kita ini diperlakukan gak adil. Ketika kita disalahkan walaupun kita gak salah, kita menginginkan ada orang yang membela kita. Betul atau betul? Yes, saudara. Tapi apa yang terjadi, saudara? Mungkin Anda gak dapatkan itu semua. Kalau Anda masih hidup di dalam dunia ini, perlakuan gak adil itu sangat mungkin terjadi dalam kehidupan kita, melalui kehidupan kita sehari-hari, saudara. Tapi coba kita lihat firman Tuhan, saudara. Kita masih ada di 1 Petrus, saudara. Mari kita buka 1 Petrus 2, kita baca di ayat 17 sampai 21. Coba kita lihat nasihat dari Petrus. Bagaimana nasihat Petrus khususnya berkenaan dengan penderitaan yang kita alami, yaitu penderitaan bukan karena kebodohan kita sendiri, tapi perlakuan-perlakuan yang tidak adil yang kita alami. Saudara, ayat 17. 1 Petrus 2 ayat 17. Hormatilah semua orang, kasihilah saudara-saudaramu, takutlah akan Allah, hormatilah raja. Hai kamu hamba-hamba, tunduklah dengan penuh ketakutan kepada Tuanmu. Bukan saja kepada yang baik dan peramah, tetapi juga kepada yang bengis. Saudara, ayat 17-18 ternyata Petrus itu memberikan nasihat kepada orang-orang Kristen pembaca di zamannya. Waktu itu rajanya adalah Raja Agripa I. Raja yang kejamnya bukan main, raja yang memburu orang Kristen untuk dipenggal. Petrus itu memberikan surat kepada orang Kristen di zaman itu untuk mereka tetap hormat kepada raja. Tunduk bukan kepada yang baik dan peramah, tapi juga kepada yang bengis. Terjemahan bahasa Inggrisnya itu cruel. Yang benar-benar kejam, bengis, tidak jujur, jahat, tidak adil. Saudara. Jadi ternyata Petrus nasihatnya ini, kalau kamu salah, ya terimalah koreksi, terimalah disiplin. Tapi kalau kamu itu gak salah, ya tapi tetap dianggap melakukan sesuatu yang salah, jangan balas, tetap lakukan firman, tetaplah taat. Ini juga berlaku bagi kita.
Hari ini dimanapun kita seringkali saudara kita ini adalah atasan tapi kita ini juga bawahan dari seseorang. Ya, khususnya berkenaan dengan otoritas. Kalau ada otoritas di atas Anda yang memperlakukan Anda tidak adil, saudara, Petrus mengajarkan kita untuk tunduklah bukan saja kepada yang baik dan peramah, tapi juga yang bengis. Takutlah akan Allah, dikatakan, hormatilah semua orang, kasihlah saudara-saudaramu, takutlah akan Allah. Jadi Petrus minta untuk kita tetap takut akan Allah kalau kita ini punya pemimpin yang memperlakukan kita dengan tidak adil, yang menindas kita, yang menyalahkan kita padahal kita nggak salah. Ternyata Petrus ngomong untuk kita tetap hormat, tetap respect kepada mereka. Saudara, sekalipun di dalam hati kita, orang itu kita anggap nggak layak terima respect kita, tapi ternyata Petrus ngomong untuk kita tetap respect. Dengan alasan saudara, kita ini takut akan Allah. Jadi takut akan Allah itu akan berkata demikian. Anda akan mendapatkan respect dan penghormatan dari saya. Karena apa? Karena aku menghargai Allah yang telah meletakkan engkau di atasku. Saudara. Jadi takut akan Tuhan itu membuat kita ini menahan diri dari menghakimi orang atau menghakimi otoritas atau pemimpin yang telah ditempatkan Tuhan. Saudara, takut akan Tuhan membuat kita ini melihat pemimpin itu melampaui kepribadiannya dan apa yang dia lakukan. Tapi kita mulai mengakui bahwa memang dia adalah orang yang dipilih Tuhan di atas kita. Jadi apa yang Petrus katakan adalah tetaplah takut akan Tuhan, tetaplah respect, tetaplah hormat. Sekalipun mungkin orang itu bengis, kejam, memperlakukanmu tidak adil. Saudara, mari kita lihat ayat 19. Sebab adalah kasih karunia, katakan adalah kasih karunia. Jika seorang karena sadar akan kehendak Allah, menanggung penderitaan yang tidak harus ia tanggung. Saya ulangi. Sebab adalah kasih karunia jika seorang karena sadar akan kehendak Allah, menanggung penderitaan yang tidak harus ia tanggung. Terjemahan bahasa Inggrisnya, For God is pleased with you when you do what you know is right and patiently endure unfair treatment. Tuhan itu disenangkan ketika engkau melakukan apa yang benar dan engkau tetap sabar menanggung perlakuan tidak adil. Tuhan disenangkan, saudara. Jadi kata sadar akan kehendak Allah itu artinya apa? Saudara itu menyenangkan hati Tuhan. Karena Anda begitu peka dan begitu mengetahui kehendak Tuhan, ya bahkan saudara bersedia dengan sabar memikul penderitaan di dalam prosesnya. Walaupun Anda menderita perlakuan tidak adil. Bukan berarti Tuhan itu senang kita menderita, tidak. Tapi ketika Tuhan lihat sikap kita ini sadar akan kehendak Tuhan, rela menanggung penderitaan, itu membuat Tuhan itu disenangkan. Jadi adalah kasih karunia. Kasih karunia yang kita dapatkan adalah Tuhan itu disenangkan lewat sikap kita yang sabar menanggung perlakuan tidak adil tersebut. Walaupun kita ini nggak salah atau kita ini menanggung penderitaan yang harusnya kita nggak tanggung. Ternyata itu menyenangkan hati Tuhan kalau kita bisa punya sikap yang benar. Itulah kasih karunia, saudara. Ayat 20. Sebab dapatkah disebut pujian jika kamu menderita pukulan karena kamu berbuat dosa? Bisa gak disebut pujian kalau kita menderita karena kebodohan kita sendiri, kesalahan kita sendiri atau dosa kita sendiri? Pastor Fuji, saya menderita ini, saya dipukuli orang. Kenapa? Karena aku nyolong. Gak bisa disebut pujian. Tapi kalau Anda itu menerima perlakuan tidak adil, Anda harus menderita penderitaan yang harusnya Anda gak tanggung. Tapi Anda sabar menanggungnya. Anda akan menerima
pujian atau itu dianggap sebagai pujian. Tetapi jika kamu berbuat baik dan karena itu kamu harus menderita, maka itu adalah kasih karunia pada Allah. Saudara, katakan kasih karunia pada Allah. Jadi kalau Anda itu menderita karena kebodohan Anda sendiri, karena dosa Anda, gak bisa disebut pujian. Tapi kalau Anda harus menanggung sesuatu, tapi kalau Anda harus menderita padahal Anda berbuat baik, gara-gara Anda buat baik Anda harus menderita, itu namanya perlakuan gak adil tadi. Dikatakan itu adalah kasih karunia kepada Allah. Wow, saudara, jadi saya ingin memberikan kekuatan bagi Anda. Saudara, selama Anda hidup di dunia ini, saudara mungkin gak bisa menghindar sama yang namanya perlakuan buruk atau perlakuan tidak adil. Sama seperti Yesus yang demikian rupa sempurna ketika dia turun di dunia ini, ia harus mengalami penderitaan yang sama. Perlakuan-perlakuan gak adil yang ia alami. Ia harus dianggap bersalah padahal dia gak melakukan kesalahan apapun. Padahal dia sempurna. Apalagi kita saudara. Seringkali dalam hidup ini saudara, kita gak bisa menghindar dari perlakuan-perlakuan gak adil. Tapi ini yang terjadi. Kalau kita ini harus menanggung penderitaan yang harusnya kita gak tanggung. Dan kalau kita ini berbuat baik dan karenanya kita ini mengalami penderitaan, saudara, itu adalah kasih karunia kepada Allah dan itu disebut pujian. Jadi kalau Anda bisa bersikap benar sekalipun Anda diperlakukan gak adil, itu menyenangkan hati Allah. Saudara, itu menyenangkan hati Tuhan. Anda sedang memberikan kepada diri Anda suatu pujian yang besar. Ayat 21. Ayat 21. Sebab untuk itulah kamu dipanggil. Karena Kristus pun telah menderita untuk kamu dan telah meninggalkan teladan bagimu supaya kamu mengikuti jejaknya. Untuk itulah kamu dipanggil. Karena Kristus pun telah menderita untuk kamu. Jadi ternyata untuk itulah kamu dipanggil. Maksudnya apa saudara? Ternyata di dalam segala yang kita lakukan, ternyata menderita karena perlakuan-perlakuan tidak adil, menderita karena kita berbuat baik, menderita karena kita ini melakukan kebenaran, itu menjadi bagian di dalamnya. Karena Yesus pun menderita penderitaan yang sama dan ia memberikan kita teladan bagaimana berespon. Saudara. Jadi, untuk itulah kamu dipanggil. Tidak peduli apapun yang kita lakukan bagi Tuhan, saudara, ternyata untuk menerima penderitaan karena perlakuan yang tidak adil itu menjadi satu paket di dalamnya. Saudara. Dan kita kembali ke ayat yang pertama kita baca. Ini konklusinya. 1 Petrus 4 ayat pertama. Yang barusan kita baca itu di 1 Petrus 2. Sekarang kita baca di 1 Petrus 4 ayat pertama. Ini kesimpulannya Petrus, saudara. Jadi, karena Kristus telah menderita penderitaan badani, kamu pun harus juga mempersenjatai dirimu dengan pikiran yang demikian. Karena barang siapa telah menderita penderitaan badani, ia berhenti berbuat dosa atau ia akan mengalami pertumbuhan atau kedewasaan rohani. Ini kesimpulan. Jadi kata jadi itu merupakan kesimpulan dari apa yang dipaparkan oleh Petrus. Jadi kalau Yesus aja ketika di muka bumi ini ia harus mengalami penderitaan-penderitaan, perlakuan-perlakuan gak adil dari orang-orang di sekitarnya. Kamu pun juga harus mempersenjatai diri demikian dengan pikiran dan sikap yang sama. Dan siap-siap untuk menderita juga. Supaya ketika engkau mengalami, engkau bisa berespon benar dan itu akan menjadi sebuah jalan untuk pertumbuhan rohanimu. Karena barang siapa menderita penderitaan badani, ia berhenti berbuat dosa. Arti berhenti berbuat dosa itu artinya engkau mengalami kedewasaan rohani. Saudara. Jadi ternyata penderitaan punya peran untuk mendewasakan kita. Kalau kita punya respon yang seperti Yesus contohkan, saudara, ia tidak mengancam, ia tidak membalas, ia tidak menuntut dan tidak membela diri, tapi menyerahkannya kepada hakim yang adil. Saudara, Anda mengalami kedewasaan rohani. Saudara,
Nah masalahnya ada banyak orang, aduh setelah ikut Yesus kenapa kok makin menderita ya? Setelah ikut Yesus kok masalahnya makin banyak. Saya dulu belum jadi orang Kristen, saya nggak pernah ngalami difitnah orang sampai semikian rupa. Tapi setelah saya jadi orang Kristen percaya sama Yesus, ikut di gereja malah yang memfitnah saya adalah orang dari gereja. Kok jadi begini ya? Saudara, Anda jadi terkejut. Makanya Petrus ngomong persenjatai dirimu sendiri. Supaya ketika engkau mengalami, engkau siap menanggungnya, engkau siap menderita juga. Bukannya jadi kecewa dan meninggalkan Tuhan, jadi kecewa dan pahit hati. Tapi engkau menggunakan itu semua untuk membuat dirimu mengalami pertumbuhan rohani. Persenjatai dirimu. Maksudnya mempersenjatai diri itu begini loh. Kalau misalnya Indonesia itu mengalami perang atau lagi perang dengan negara lain, saudara, TNI itu dikerahkan di medan perang, di garis depan. Ya ribuan orang prajurit Tentara Nasional Indonesia sudah pergi di medan perang. Tapi gak dipersenjatai, jadi mereka itu cuma tangan kosong. Guess what happened? Mereka akan mengalami kekalahan. Ya, karena mereka nggak dibawain pistol, mereka nggak dibawa senapan, mereka nggak punya granat. Sementara musuh kita dipersenjatai dengan tank, dengan bom, dengan senjata-senjata. Saudara, itu artinya konyol. TNI kita, tentara nasional kita akan mati konyol di medan perang kalau mereka perang tanpa mempersenjatai diri. Begitu pula dengan orang Kristen. Banyak orang percaya itu jatuh di dalam kekecewaan, jatuh di dalam keputusasaan, jatuh di dalam kepahitan, dan berhenti mengalami pertumbuhan rohani karena mereka nggak pernah mempersenjatai diri. Karena mereka menyangka dengan jadi orang Kristen, dengan aku jadi orang Kristen maka semuanya baik-baik saja. No, untuk itulah kita dipanggil. Ya. Jadi di dalam segala yang kita lakukan untuk Tuhan, ternyata tersirat di dalamnya, ternyata kita ini juga akan mengalami penderitaan yang seperti Yesus alami. Yesus mengalami penderitaan karena perlakuan-perlakuan tidak adil, maka saudara Anda juga akan mengalami itu. Dan Tuhan itu memberikan kita jejak dan contoh supaya kita ini berespon dengan benar. Jadi persenjatai dirimu dengan pikiran dan sikap yang sama seperti Yesus. Ya. Saudara, pilot dan pramugari sebelum mereka itu bisa bertugas, mereka itu harus diseleksi dan mereka itu latihan berkali-kali, saudara. Bahkan mereka itu harus masuk dalam sebuah mesin simulator, mirip pesawat. Pilot itu harus melewati banyak simulasi kejadian-kejadian. Kejadian kalau misalnya terjadi turbulence di atas. Ya, itu mesin simulator seperti nyetir. Bagaimana membuat pesawat itu landing di air, bagaimana membuat pesawat itu landing di darat, tapi itu bukan di airport. Bagaimana kalau terjadi baling-baling itu misalnya mati satu, mesinnya mati. Bagaimana apa yang harus mereka lakukan kalau misalnya terjadi terbakar. Jadi mereka itu harus mengalami berbagai simulasi. Bagaimana kalau pesawat itu nubruk gitu ya. Apa yang harus dilakukan. Jadi mereka itu harus menguasai berbagai simulasi dari kejadian-kejadian yang mungkin akan timbul selama penerbangan. Ya, pramugari juga sama. Bagaimana bisa handle orang-orang dalam situasi turbulence. Ketika mungkin tekanan itu turun. Bagaimana ketika pesawat itu pendaratan yang darurat. Apa yang harus dilakukan untuk menolong. Simulasi. Saudara, kalau mendarat di air itu bagaimana cara nolongnya. Bagaimana cara ngaturnya. Itu mereka itu harus melakukan itu berulang-ulang simulasi. Itu sebagai bentuk mereka mempersenjatai diri. Sehingga apa yang terjadi ketika dalam penerbangan sungguhan, saudara, ketika terjadi situasi-situasi, saudara, mereka kelihatan tenang, saudara. Pilot itu gak mungkin panik.
Walaupun misalnya terjadi guncangan begitu hebat atau harus terjadi pendaratan darurat, saudara, Anda akan lihat yang panik itu penumpang. Ya, pilot itu akan tetap apa, saudara? Tetap bahasanya, please cek ini, cek itu, ganti gitu ya. Cek ini akan pendaratan begini. Nggak mungkin pilotnya itu ikut panik. Kecuali di ujung-ujung kalau pilotnya sudah nggak bisa kendalikan pesawat, baru di ujung-ujung pilotnya itu akan teriak. Setelah itu mungkin pesawatnya crash. Pramugari nggak bakal panik. Ada guncangan, coba lihat pramugari ada guncangan begitu kita sudah panik, kita udah deg-degan begitu, pramugarinya malah lenggang kangkung gitu ya. Ya jalan di koridornya gitu ya sambil bagaimana, sambil ngecek-ngecek. Biasa aja bahkan senyum-senyum. Kenapa? Karena mereka sudah mempersenjatai diri mereka dengan berbagai simulasi kejadian-kejadian yang mungkin akan menimpa mereka. Nah yang panik itu adalah kita, orang-orang awam yang penumpang karena kita gak pernah mempersenjatai diri. Saudara, nah Tuhan itu mengharapkan lewat firman Tuhan kita ini mempersenjatai diri kita, saudara. Ketika ada kejadian-kejadian perlakuan-perlakuan atau penderitaan-penderitaan yang muncul karena perlakuan yang tidak adil dari orang-orang di sekitar kita. Ini bukan karena penderitaan karena kesalahan kita atau kebodohan kita. Tapi penderitaan yang muncul karena perlakuan gak adil yang kita alami. Kita sudah siap. Karena kita mempersenjatai diri kita. Kita gak gugur di dalam kepahitan. Kita gak gugur di dalam kekecewaan. Kita justru malah menjadikan itu menjadi batu loncatan untuk kita mengalami pertumbuhan lebih lagi. Ada amin. Saudara, apa yang Yesus lakukan? Ternyata Yesus tidak mengancam, tidak menuntut, tidak membela diri. Ia menyerahkannya di hadapan Tuhan. Nah seringkali Tuhan itu meningkatkan kekuatan kita itu seringkali dengan cara demikian, saudara. Saudara, firman Tuhan katakan pencobaan-pencobaan yang kita alami itu tidak melampaui kekuatan kita. Jadi kalau Anda mengalami perlakuan buruk, saudara, itu tidak melampaui kekuatan kita. Kalau Tuhan mengizinkan ada perlakuan-perlakuan buruk yang kita terima dari orang lain kepada kita, dari pemimpin kita atau dari orang yang berotoritas atau siapapun di sekitar kita, Tuhan itu melihat itu gak akan pernah keluar dari kekuatan kita. Itu sama seperti kita ini tiba-tiba dikasih Tuhan mengizinkan untuk kita mengangkat beban 50 kilo perlakuan buruk dari orang. Tuhan itu lihat kita mampu angkat 50 kilo itu. Tapi ini yang sering kita lakukan. Kita kecewa, kita putus asa, kita pahit, kita ngomel, kita menggerutu. Tuhan, aku gak mampu 50 kilo ini. Tuhan berkata, itu gak melebihi kekuatanmu, angkat. Sayangnya kalau kita ini jatuh dalam kekecewaan dan keputusasaan dan kepahitan, apa yang terjadi? Ya sudah, 50 kilo berarti kamu belum lulus. Kamu balik ke 20 kilo. Jadi kerohanian kita hanya selevel 20 kilo terus mampunya. Tapi coba apa yang terjadi? Ketika kita ini, angkat beban 50 kilo. Sehingga kita diizinkan mengangkat sebuah beban 50 kilo dari perlakuan buruk dari orang lain. Perlakuan tidak adil dari orang lain. Dan ketika kita punya respon yang benar, kita gak menjadi marah, kita gak membela diri, kita menyerahkan itu kepada Tuhan. Apa yang terjadi, saudara? Kita menjadi lebih kuat, saudara. Kita menjadi tambah kuat, kerohanian kita menjadi tambah kuat. Ya, satu kali kalau Tuhan itu membutuhkan 100 kilo, membutuhkan sebuah pekerjaan dan tanggung jawab yang besar. Untuk membutuhkan seseorang yang mampu mengangkat 100 kilo. Dia akan memberikan kita kepercayaan itu, saudara. Karena apa? Karena 50 kilo kita teruji. Saudara, kita lulus. Maka ketika ada tanggung jawab yang besar untuk 100 kilo. Saudara, kita akan dikasih tanggung jawab itu. Saudara, kalau Tuhan mengizinkan hari ini, aku izinkan lu angkat 100 kilo perlakuan tidak adil dari orang lain. Saudara, dan Anda menggerutu, Anda bersikap tidak benar gitu ya. Anda mencari cara-cara
Dengan cara Anda sendiri menyerahkannya di hadapan Tuhan. Anda membalas. Anda menuntut hak. Anda kecewa pahit. Tuhan akan suruh balik, ya udah balik lagi angkat yang 20 kilo. Atau angkat 50 kilo. Tapi kalau Anda berespon dengan benar. Saudara, Anda tetap sabar menanggung itu. Anda serahkan itu kepada Tuhan. Anda gak mau bela diri. Anda gak mau mencari jalan-jalan untuk membalas. Ya, dengan jalan Anda sendiri. Saudara, Anda tidak menuntut dan Anda tetap respect, tetap berbuat baik, tetap taat sekalipun Anda diperlakukan tidak adil. 100 kilo. Dan Anda lulus, saudara. Satu kali ketika Tuhan ingin sebuah revival di dalam gereja. Tuhan ingin sebuah pergerakan yang besar atau tanggung jawab yang besar yang membutuhkan seseorang yang punya otot rohani yang kuat. Maka saudaralah yang akan dikasih kepercayaan itu. Saudaralah yang akan dikasih kepercayaan itu. Karena apa? Karena otot-otot rohani Anda terbentuk. Kerohanian Anda terbentuk, kedewasaan Anda terbentuk. Saudara, ada banyak kepercayaan Tuhan. Kalau Anda itu seorang pelayan Tuhan, ada banyak kebangunan rohani yang besar, yang menuntut tanggung jawab yang besar. Butuh kedewasaan. Ada banyak proyek-proyek yang besar yang Tuhan mau percayakan melalui hidup Anda. Tuhan ingin pakai hidup kita. Seringkali latihannya lewat apa, saudara? Latihan beban atau otot, latihan ototnya itu lewat apa? Lewat penderitaan yang Tuhan izinkan. Lewat perlakuan-perlakuan tidak adil yang saudara alami. Dan Anda tetap memilih untuk bersikap benar dan mentaati Tuhan. Saudara, di titik itu saudara, Anda tambah kuat. Dulu Anda gak kuat angkat 50 kilo, sekarang kuat. Dulu Anda gak kuat angkat 100 kilo, sekarang Anda kuat. Dulu Anda gak kuat 100 kilo, sekarang 150 Anda kuat. 200 kilo Anda kuat. Sehingga Tuhan melihat ketika Tuhan ingin memberikan kepercayaan lebih besar pada usaha Anda. Kepercayaan lebih besar kepada bisnis Anda. Ketika Tuhan ingin memakai Anda kepada zona atau level yang lebih lagi. Saudara, Anda dianggapnya yes. Anda bisa. Karena Anda bertumbuh secara kerohanian. Otot rohanimu berkembang, kedewasaanmu berkembang. Saudara, hari ini persenjatai dirimu dengan pikiran yang sama seperti yang Yesus miliki. Ya, jangan harapkan ketika Anda jadi orang Kristen maka tidak akan ada hal-hal atau penderitaan-penderitaan yang mungkin itu berupa perlakuan gak adil. Kalau itu datang, persenjatai dirimu, bersikaplah benar, dan terimalah kedewasaan rohani yang kemudian akan menyusul dengan kepercayaan-kepercayaan dari Tuhan yang jauh lebih besar. Ada amin, saudara? Hai, terima kasih sudah bergabung bersama kami, Gereja Mount Sharon, Jabodetabek. Sebagai gereja Tuhan, adalah kerinduan bagi kami untuk melihat Anda terus bertumbuh di dalam pengenalan akan Tuhan dan mengalami perubahan hidup. Maka dari itu, bergabunglah bersama komunitas kecil kami, Connect Group. Dapatkan informasi lebih lanjut pada kolom deskripsi kami. Last but not least, don't forget to subscribe dan bagikan video ini kepada orang yang Anda kasihi. Thank you for joining us and see you next time.